Kalau dalam dunia kerja, kita pasti mengenal 3 istilah ini. Kepercayaan, tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perumpamaan tentang kerajaan Allah hari ini Yesus mengemukakannya kembali. Kerajaan Allah dibandingkan dengan seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Dia menyerahkan uangnya kepada para hambanya untuk diusaha kembangkan, masing-masing menurut kesanggupannya. Ada yang 5 talenta. Kalau dalam Injil yang panjang, tadi saya baca pendek. Kalau yang panjang, tadi saya tidak baca. Ada yang 5 talenta, ada yang 2, dan ada yang 1 talenta. Dikatakan bahwa ketika sang tuan kembali, masing-masing hamba diminta sebuah pertanggungjawaban atas talenta yang mereka usaha kembangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan ini sebenarnya Yesus mau menekankan kepada kita 3 hal penting, yakni sebuah kepercayaan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Kalau dalam dunia kerja, kita pasti mengenal 3 istilah ini: kepercayaan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Dalam realitas hidup kita, ada orang yang sering menjadi orang kepercayaan. Entah sebuah instansi, entah sebuah tempat usaha atau kantor, entah orang kepercayaannya ayah, orang kepercayaannya bupati, banyak kita jumpai menjadi orang kepercayaan. Menjadi orang kepercayaan atau yang dipercayai harus memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan. Orang kepercayaan adalah orang yang memenuhi kriteria, bukan orang yang selalu tunduk atau manut terhadap atasan. Di sini kita harus bedakan orang kepercayaan dan orang penurut. Beda. Orang penurut itu ya dia selalu tunduk, tapi orang kepercayaan tidak. Bedanya di mana? Sedangkan sikap tanggung jawab atau pertanggungjawaban pasti kita semua pernah melakukannya. Entah tanggung jawab dalam keluarga, dunia kerja, atau dalam relasi hubungan antara atasan dan bawahan. Sikap tanggung jawab adalah sikap orang yang dewasa karena berkat akal dan budinya. Sedangkan pertanggungjawaban adalah hasil dari buah dari tanggung jawab itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, bertolak dari perumpamaan Injil hari ini, setiap kita diciptakan oleh Allah dan diberikan karunia atau yang dalam Injil tadi talenta untuk dikembangkan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Ada yang menerima banyak, ada yang menerima sedikit. Yang menerima banyak biasanya akan diminta sebuah pertanggungjawaban yang lebih besar. Itu kata Injil hari ini. Dan yang menerima sedikit lalu tidak diusaha kembangkan dengan baik, maka apapun dari dia akan diambil oleh Allah.
Saudara dan saudariku, kita dituntut oleh Allah untuk mengembangkan diri, mengembangkan pribadi yang beriman, dan dari buah iman itu menghasilkan buah yang baik demi kemuliaan Tuhan. Kalau orang Manado bilang, kalau ngana pemodal 500.000, bagaimana ngana berusaha untuk dapat 5 juta dari 500.000 itu? Sama seperti iman, kita telah dikasih modal. Sekarang tinggal bagaimana setiap kita mengusahakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, hidup memang perlu diperjuangkan. Dan dalam perjuangan hidup itu pasti ada persaingan. Karena ada persaingan, kadang timbul gesekan-gesekan. Dari gesekan-gesekan yang kecil mulanya dan akan bertumbuh besar menjadi gesekan yang besar. Timbul asap, maka timbullah api. Artinya apa? Hidup kita itu perlu berjaga-jaga, kata Santo Paulus hari ini dalam bacaan kedua. Konteks perkataan Santo Paulus berjaga-jaga itu berkaitan dengan hari kedatangan Tuhan. Hari kedatangan di mana Tuhan datang tidak ada yang tahu. Tidak ada manusia yang menyangka. Karena hari Tuhan datang dengan tiba-tiba. Namun saya pribadi merefleksikan kata-kata Santo Paulus ini berjaga-jaga dalam konteks hidup kita saat ini. Pesan sabda Tuhan hari ini kepada kita ialah, mari kita berjaga atas tugas dan panggilan hidup kita, semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berjaga-jaga dalam rumah tangga kita, agar rumah tangga kita menjadi sebuah kesaksian iman bagi keluarga Kristiani yang lain. Mari kita berjaga-jaga soal sikap dan tingkah laku kita, agar dari sikap atau tingkah laku kita itu punya daya guna untuk hidup bersama orang lain. Karena dari semuanya itu dapat membantu kita untuk mengembangkan hidup sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengembangkan hidup tidak ditentukan oleh sebuah nilai kuantitas, berapa kali saya berbuat baik, tetapi ditentukan oleh kualitas hidup atau perbuatan baikmu kepada orang lain. Kalau Anda dan saya adalah orang-orang kepercayaannya Dia, maka jadilah orang-orang kepercayaan yang punya integritas, bukan menjadi orang kepercayaan yang penurut manut saja. Menurut saya itu orang kepercayaan yang oon namanya. Orang kepercayaan harus punya integritas, punya prinsip dalam hidup. Orang yang punya harga diri, punya sikap kedewasaan dalam menentukan dan mengambil sikap. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mari sebagai orang beriman, orang kepercayaannya Tuhan, kita berusaha untuk berlaku seperti anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Dan sikap tanggung jawab kita bisa temukan dalam tugas dan karya kita, baik dalam rumah tangga kita sendiri atau dunia kerja kita. Semuanya itu perlu 3 hal penting tadi: kepercayaan, sikap tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. Semoga demikian.